ganti ia dengan sembahan baru. Ada yang ganti ia si nenek baru. Ada yang ganti si agama baru. Betan gede. Terkerap lehian. Lalu jangan perjemput Muhammad. Ni Habib ni. Terjemputlah Rasulullah SAW. Terjemput. Si prajurit-prajurit sabar pada ngurus kelewang doang. Terus terdampingilah beliau si Abu Bakar Siddiq dan si Khadijah. Nangis dua. Kerja kumbi. Nangis doang. Khadijah timpal Abu Bakar Siddiq. Sehingga dinarak pengikut beliau sih, dulu dia coba lendangan itu, padang pasir itu. Hanya Abu Bakar Siddiq timpal Khadijah doang nangis. Nah, dia membahas Rasulullah, dia penangis. Kita kerja Allah ni, Allah kancangkan. Dah kalau tetap Khadijah berdoa doang, berdoa doang Khadijah. Doa yang Rasulullah SAW. Ya Allah, nak baik belum dikaji kicali kelentur. Semua mak kaji ni kisah dengan dalam kafir ni. Jadi, Khadijah orang Islam. Mata Islam, karena memang mengatakan agama Islam, maka akan sangat keliru dengan mengatakan Khadijah itu masih Kristen ni. Lain Kristen seniman kebangkitan dari Nabi Rasulullah masih Kristen. Nah, setelah kebangkitan dari Nabi Rasul, langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Lalu Arab dengan isi dia suka marah bahwa Khadijah itu masuk Kristen sampai mati. Nah, ini penistaan terhadap Rasulullah SAW. Nah, akhirnya tetap doang nangis Siti Khadijah, tetap doang nangis di Abu Bakar Siddiq. Ini kayak ngumbi. Lalu Rasulullah tetap berkeyakinan. Karena iwah kepada Allah Ta'ala, wallahu ya'simuka 'anil nas. Allah melihara anda daripada manusia. Dia mungkin makin kelenturan dia. Nah, akhirnya terhadap mana? Si ini pokoknya si gagahnya Habib ni. Kemudian dia berhadapan Rasulullah SAW. Datang Abu Bakar Siddiq, doa Rasulullah mislah abang. Kemudian sorban bidang. Sorban bidang karena Rasulullah biasa lebih sorban bidang dan sorban abang. Ikat terus Rasulullah, tenang. Nah, iya dia Ahmad. Tahu kan? Para Nabi Rasulullah selapunya beliau tahu mujizat. Anda apa mujizatnya? Menjawab Rasulullah SAW, memang para Nabi Rasulullah beliau mujizat. Soal mujizat no, dia bau pertanyakan, dia bau main-mainan, dia bau TND, karena yang merupakan anugerah Allah. Karena mujizat merupakan satu sertifikasi sebenarnya sebagai tanda bahwa sopok manusia terangkat dari Nabi dan Rasul. Nah, percaya pun beliau mujizat. Lalu kita coba penghitan mujizat merah dua doang. Pertama, tengah ributan ni, membentan ada bau sebagai turunan bulan. Lalu bulan seturun dalam keadaan bulat. Terus adanya dia merah turun, tamalah ia lengan bawa jubahnya. Setue sugul lengan iman tangkong si kanan, setue sugul lengan iman tangkong si kiri. Ya, dan Rasulullah tetap dalam tenang, Rasulullah. Kedik pun dia nak berada setakut. Si kedua, anakku buta, anakku paku, anakku lumpuh, anakku kedok. Lalu bau kembali normal anakku nu, gue langsung beriman. Rasulullah dia mengharapkan iman. Si Habib ini dia mengharap. Karena soal iman adalah merupakan hak prerogatif Allah. Saya memilih pindah jadi beriman sehingga ini karena Rasulullah yang bertugas menyampaikan. Orang yang ada kesempatan dulu
Taik di Pak Jabal Kubes. Taiklah Rasulullah di Pak Jabal Abi Kubes. Nah dia taik sholat Rasulullah SAW. Waktunya di deman arah cara salat mereka karena di deman Isra Mi'raj. Dia menerima kewajiban sholat. Dia berarti tawajuh lah. Dia saya tawajuh. Lunas Allah Ta'ala. Langsung datang mereka Jibril. Gampang ya Rasulullah. Andangin wah Habibnya. Tentu dia turun Rasulullah pada siap terima terjadinya perubahan keadaan. Langsung tengeri muteng isi panas bekeneng langsung berubah jadi peteng. Peteng langsung marak dengan kelem. Selapu jangkrik-jangkrik pada muni, bahkan manuk-manuk mungkung marak kelem. Terus kedip-kedip pada muni selapu. Pokoknya kebiasaan seragam malam selapu pada beraktivitas. Karena memang terjadi kekelem. Dan minuah jadi kekelem muncullah bulan purnama. Kan bulan menurut para ahli sains 4 kali lebih belik daripada bumi. Lebih belik daripada bumi. Lalu sesuai saja pandangan manusia dengan bumi, karena jauh jarak antara permukaan bumi si tahu hidup ke bulan. Bulan ini planet dari bintang. Planet, karena planet itu adalah yang menerima sinar daripada jelu. Jelulah si memiliki sinar seperti daun. Wa ja'alna asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Allah Ta'ala kupina jelu itu sebagai sumber tata surya, sedangkan bulan itu adalah budaya nur itu adalah sinar pantulan. Sesuai kerja penggita bulan tilak bulan langsung terus turun. Selapur pada begita. Selapur pada begita. Nah dia main begita terus belah bulan itu dengan eta maju di jubah. Dia belah di dalam jubah setuai subuh dengan imatan tangkong si kanan, kemudian setuai dengan imatan tangkong si kiri, terus tarik pada kita ada selapur. Dia menyatu balik, menyatu jadi seke kembali. Nah inilah isi menimbulkan persepsi para ilmuwan, tidak mungkin bulan itu signal lo beli itu berubah jadi gimana? Nah ini kan menurut akal tidak mungkin. Lalu menurut Allah Ta'ala merantang waktu iblis ngetuan Nabi Idris alaihissalam. Idris, ya lo tuh punya Allah. Sekali dia sambil berjahit Nabi Idris sambil zikir doa, sambil zikir. Terus saatnya kuasa ke Allah Ta'ala nenek menos nemang langitnya dengan ruang jarum. Sudirman menjawab lecok mata iblis. Kuasa ni sampai buta iblis. Kuasa tahu entan gampang. Allah Ta'ala mina bumi langitnya marah benar belik jari ni. Tu sok marah benar ni subul dah bumi tu kan gampang bagi Allah. Atau sebaliknya long jarum ini belik lebih belik daripada bumi langit. Allah Maha Kuasa. Yang dijawab maka sampai kecok mata dengan iblis. Jawab yang mas bro, dia sampai cok mata itu kan ini tuat ini. Jadi iblis. Akhirnya Alekman percaya Muhammad nih, dekat kesaksian mantan kenyataannya. Terus, dia berharap lalu percaya dalam sampai soal percaya dia. Yang dia nanti ulik balik, kebuktian dulu. Atau balik terus itu. Oh iya, dia berani karena aku dengan balik dinyambut sama nama. Terus kemomotan hadisnya kita anaknya
Dia tahu begita, tahu muni, tahu leka, kemudian tahu berdengar. Nah, sekarang dia mulai beriman. Habib bin Malik. Tetap doa Rasulullah. Dia risau, dia kecewa. Karena apa? Aku hanya sekedar nyampe ya. Soal memberikan iman di dia adalah Allah. Maka kecewa-kecewa. Mulai dengan beriman, Habib ini 12.000 langsung beriman. Langsung jadi dengan Islam. Lalu kalau perlu duit si ikut. Nah, kontroversi antara ulama-ulama termasuk masih Agus Mustafa. Agus Mustafa si penulis buku lebih puluhan ribu tulis buku di Malang. Agus Mustafa. Ia sih membahas tentang masalah bulan belah. Sehingga di dalam Al-Quran kan insyakal kamar. Nah, jadi dia sadu makna daripada secara zahirnya tentang belah bulan. Kemudian si kedua era di hari kiamat, karena memang tentu bila belah dalam dari kiamat. No, dia jadi mujizat karena Nabi wah meninggal kan. Dia jadi mujizat. Dan ini dia bahas datang itu. Seharusnya berpikir di saat Rasulullah masih hidup dan saksiasi dengan kafir banyak-banyak, karena hakikat daripada mujizat itu adalah karya mujizat dan ini melemahkan para penantang kebenaran kerasulan. Kalau era jadi mujizat. Nah, bahkan sampai para ilmuwan menggambarkan dia pedas ruang tuai di bulan. Nah, dia pun tersangka masih ilmuwan lain. Karena apa? Karena yang masih berdasarkan akal doang kan tidak mungkin. Jadi mungkin. Namun akal pun sebenarnya akal sehat mengatakan sangat mungkin. Karena dari Rasulullah ngepit pegawaian. Ngepit pegawaian adalah Allah Ta'ala. Pada barangkali peristiwa Isra Mi'raj. Tidak mungkin menurut ilmuwan. Karena lamun negeri Rasulullah terbang dengan cepat sana, maka akan remuk selaku ulang-ulang karena serpihan angin-angin kencang. Nah, ini kan termasuk ya akal, lagu akal siapapun akan kembali kepada tauhid, pada akidah, teologi Islam. Sangat mungkin bagi Allah untuk menjadikan baik mikrokosmos ataupun makrokosmos untuk menjadi pengaman bagi Rasulullah, media pengaman. Terus dia sendiri si mengamankan Rasulullah. Artinya Allah mina udaranya membentuk seperti kapsul untuk membungkus Rasulullah, sehingga udara selain tidak berpengaruh untuk menghantam menembus udara isi jelimuti Rasulullah. Ini pikiran sedang karena ia hanya menggunakan akal dan kembali kepada nas. Akhirnya ya si tidak percaya dan tidak percaya sampai mati. Si percaya, tidak percaya, bahkan semua percaya jadi bodoh. Nah, nikilah dengan kafir penghina Allah Subhanahu wa taala. Dia memang terlalu sombong mengecilkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Tiba-tiba terperilah ia dengan terbunuh, tertawan, kewajiban bayar pajak. Nah, sebaliknya kaum mukminin kemudian beramal soleh, Allah akan menyempurnakan ganjarannya di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Paling tidak di dunia ini kekicanin dia ketenangan. Walaupun dari segi kepemilikan harta dia diberi marantan para ahli sumpah. Si Arab nih, Masjid Nabawi sebanyak 450 dipimpin si Abu Dzar Al-Ghifari. Selaku pada tenang. Sekalipun dia ada beranak-anak. Balik di darat, keluarga di darat, makan minum di darat. Lalu dengan sebab berzikir tetap ingat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan tenang. Nah, ketenangan inilah merupakan suatu kebahagiaan hakiki. Karena apa? Arab dengan isi tenang tanpa memiliki harta, dia repot ngatur hartanya. Arab dengan senang karena memiliki fasilitas lengkap, lagu dia nuah ngatur. Kemudian karena boleh jadikan anak-anak dengan sugih selaku pemiliknya yang mau doang.
silah ngatur harta adalah dengan tuan. Nah, arak dengan isi memang memiliki ketenangan silih berganti karena ia harap-harap cemas. Dengan isi konglomerat lo sangat silih harap-harap cemas karena ia biasa meraih keuntungan sampai miliaran sejeluk dari sekian banyak perusahaan. Jemaah ngombe ya, jemaah ngombe sangat sini khawatir. Ya iyalah kadang-kadang dia nemai idap tidur di Bali hotel lah ni. Hotel terus berpindah dari hotel ke hotel. Dia nemai idap nyampa Bali hotel tahu ni apa. Karena ia banyak berharap dengan bermacam-macam cara lah membuat acara sekenak untuk kemajuan bisnis. Ini adalah dengan isi ya hasilnya berganti kecemasan dengan ketenangan karena dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun para konglomerat isi memiliki iman kuat selalu memberikan hak-hak dan kewajibannya, maka marantan para al-mubasysyaruna bil khulil jannah bighairi hisab daripada kalangan Rasulullah. Samping memiliki harta, memiliki keimanan kuat, kemudian karena ia tahu cara mengelola harta. Karena ia yakin bahwa harta sebagai salah satu alat doang, tidak sebagai tujuan. Alat untuk meraih kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Maka sampai akhirat dia merasa resah karena ia menyampaikan hak-hak dan kewajiban di Indonesia dan hak kewajiban hartanya, sehingga di waktu hisab era si Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan hisaban yasiro. Bahkan di negeri hisab kan si 10 al-mubasysyarun dukhulul jannah ini siwa dengan adalah konglomerat si siwa sakit Ali bin Abi Thalib doang si miskin. Enggak. Inilah ya caranya untuk mempermudah hisab, bahkan yang terhisab era langsung ke surga biar hisab. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberitahukan bahwa kitab suci Al-Quran sebagai lambang paling agung atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Injil atas lambang kenabian daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, keselakuan mereka tersebut si Allah Ta'ala, terceritaan si Allah Ta'ala, baik tercantum dalam kitab suci berupa Al-Quran ataupun langsung Rasulullah mengkabarkan lewat hadis qudsi, hadis-hadis nabawi, sehingga dalam Al-Quran penuh dengan zikril hakim, penuh dengan peringatan yang sangat bijak. Waruya dan diwatkan anahum hadara, bahwasanya telah hadir wibdu Najran, utusan daripada Bani Najran ala Rasulullah SAW atas Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka berkata baginya, Masyaluka, bagaimana kelakuan kalian? Tudzakiru sahibana, kau menyebut akan seorang teman saya. Wa tasubhu, lalu kau cela dia. Faqala, maka berkata, man huwa, siapa dia? Qalu Isa, itu Nabi Isa. Qala wa ma aqulu, dan apa yang saya katakan terhadap Nabi Isa? Qalu taqulu innahu abdu, kau katakan Isa itu hamba. Jadi Nasrani Najran siwa mengatakan Nabi Isa sebagai anak Allah. Iya, si warisnya si teolog mangkini, teolog Nasrani, teolog Kristen mengatakan bahwa Isa itu adalah tidak hamba nih. Dengan Najran. Sedangkan Rasulullah mengatakan Abdul, padahal ia bukan Tuhan. Di para Rasulullah SAW. Qala ajal,
Rasulullah pun mengatakan benar. Huwa Abdullah, dia hamba Allah, wa rasuluh dan rasulnya, wa kalimatu dan kalimatnya, alqaha ilal uzara al-batul, yang ia tumpahkan itu sekalimatnya itu kepada seorang perempuan yang suci bersih, al-batuli, yang tidak pernah nikah. Faghadibu, maka mereka marah, bedok ya. Sampai mangkin niki, sampai mangkin. Lamun tiap dua mengatakan Isa niki hamba dan rasul, si memang kepiak si Allah Ta'ala di dalam merhaim sopok dengan ini perawan isi di nomor merari di keletus dan mama belum melahirkan kedek ya kedek wa qalu hal ra'aita insanan qattun min jari abin, apakah kau melihat ada seorang manusia sedikit pun tanpa bapak? Wa man la abalahu fa huwa ibrullah, orang yang tidak ada bapaknya berarti dia anak Allah. Dia tuma kharaju min indi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka keluar daripada sisi Rasulullah. Faja'u Jibril, datangi dengan Jibril, faqala, maka berkata Jibril, kullahu, katakan bagi mereka, idza atuka, apabila mereka datang kepadamu, inna matala Isa indallah, sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah, ay inna sifata takhalluq Isa, sungguhnya sifat penciptaan Isa, takdirilah menurut kehendak Allah, takdir Allah, wa hukmi dan hukum Allah, bila ada tanpa bapak, kama tali Adam, sama seperti Adam, aika sifatnya qalibi Adam, seperti sifat pembentukan Adam. Halakahu min turab, Allah menciptakannya dari tanah. Bila abin tanpa bapak, wa ummin tanpa ibu. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman lahu baginya, ai Adam bagi Adam, kum, jadilah, fayakuna, maka Adam pun jadi. Jadi saatnya tergerebek, artinya terbentaklah Rasulullah si Nasrani ini kurang ajar, Nasrani ini bentak Rasulullah, ini kebobong Rasulullah SAW. Karena beliau dia girang raus dari wahyu. Jadi dia maka para Isa itu adalah hamba dan tahu Isa itu adalah anak Allah. Tahu kan? Lamun sopok dengan lahir, dengan sopok dengan nina, tanpa arak dengan jadi sepamakna, maka kakatnya Allah jadi sepamakna. Jadi Isa adalah anak Allah, dia jadi anak manusia. Ya ini berpenengkarlah dengan Nasrani kepada Rasulullah SAW. Jadi sampai mungkin teolog Nasrani ini sih mempertahankan Isa sebagai anak Allah, atau bahkan sampai mengatakan Isa itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya ini ya Allah. Terus nanti beralasan, masuk akal alasannya. Piran jadi 100% manusia, dia waktunya berhadapan ke jamaah, ke manusia. Piran jadi 100% Allah adalah di saatnya sini berhadapan ke manusia. Nah iya ini, terus pada banggalah terhadap akidah tentang mengatakan Nabi Isa 100% manusia, 100% Allah. Sedangkan dalam Islam tetap karena Nabi sendiri mengatakan qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini adalah menjadi anak Allah lagi, Abdullah, hamba Allah. Yang turunan kitab dan kejadian daripada Nabi. Ya dijawab Rasulullah terhadap para pengolok-olok dari kalangan Yahudi. Lalu Nasrani tetap menganggap Nabi Isa adalah anak Allah, ngone-ngone anggap jadi Allah. Fayakuna ay nufiha fi ruhu,
ditiupkan padanya nyawa. Wa kadzalika Isa bin Nabi Isa begitu dia. Qala lahu kun. Allah berfirman bagi Isa, jadilah kau. Jadi. Min ghairi abin, tanpa bapak. Fakana waladan bil abin. Jadilah Nabi Isa tanpa bapak. Tanpa bapak dia lahir. Alladzi yajtami'u fi rahmi ummi. Maka dia berkumpul pada rahim seorang ibu. Akrabu ilal akli, itu lebih mendekatkan kepada pemahaman akal. Min tawaludihi min dari turabil yabisi, daripada dia lahir daripada tanah yang gersang, daripada lumpur tanah yang yabis, yang kering. Jadi lagu tetap mengakui bahwa Muhammad terbuat daripada Allah, daripada bumi, daripada tanah secara lihat permukaan bumi. Kan waktu nasihat perintah Jibril, Mikail, Israel tolak doang si bumi. Tidak ada Israel perintah dan bolehkan datangin bumi itu. Satu buat dasar tegas. Allah Taala. Pokoknya namun mungkin debat kata debat. Tentu para antara mendebat Abu Bakar, para antara mendebat Umar, dengan ukuran si keras. Lewat. Jadi Jibril, Mikail, Israfil kalah doang berdebat si bumi. Yang dia datang Israel, namun aja Israel lalu. Ada si ganas, ada si tegas. Nanti ada kecut bumi ini. Terus tentu dia datangin bersumpah bumi bahwa dirinya ganda suka ganda baik manusia, ganda jadi manusia. Malaikat Israel pun bersumpah, demi Allah si Maha Perkasa, sengirim aku di Pak Anta kepada kamu di gunung atau bumi lah. Dia ku gedulak, namun dia ku jauh sesuai kajian perintah Allah. Akhirnya dia tahu berkutik, bumi langsung tertampar si malaikat Jibril terperas. Seripatian itulah ya jauh laporan, terus ada yang terbakar neraka, kemudian taman dalam surga sebagai pemberitahuan daripada tempat-tempat kesepan bagi kaum ini dalam surga. Sana si Maryam, kemudian waktu Nasi melahirkan Nabi Isa alaihissalam selapun pada ribut, Noah kita ruannya. Dengan ini si para alim lalu pada ternyata bagian teduh, kemudian dikasih muda kena ngalakan kalak isi berbeda kaca selain yang hasil daripada malaikat Israel menyambar bumi menjadi perasaan. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala fakadzalika Isa, maka bijak Isa. Faman lam yakirra bi anna Allah khalaqa Isa. Faman lam yakirra, siapa saja yang tidak mengakui bi anna Allah khalaqa Isa, dengan bahwa Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam min dari abin tanpa bapa, ma'a ikrarihim bersama perikrarannya bi khalqi Adam dan penciptaan Adam bi dari abin tanpa bapa, wa ummin tanpa ibu dan bapa, fa huwa kharijun an turil ukala, maka dia keluar daripada lingkaran, daripada tahapan-tahapan orang-orang berakal. Wa aidan, dan begitu juga idza jaza ayyukhliqallahu, apabila boleh bahwa menciptakan oleh Allah Adam akan Adam min turab, daripada tanah. Fajawazu khalqillahi ta'ala, maka bolehnya menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya lamun Adam sendiri tapi nak Allah taala tanpa ayah tanpa ibu, maka tentu penciptaan Isa alaihissalam hanya tanpa bapa tapi tetap dengan ibu. Dia merupakan suatu yang ajaib. Yang ajaib justru ada kisah daripada Nabi Adam. Sehingga para ulama berkeyakinan para ittifaq a'immatul arba'ah tentang
Nabi Isa lah Nabi Rasul, dia anak manusia, apalagi kepada jadi manusia sebenarnya. Allah Ta'ala sangat gampang untuk melakukannya. Lalu tentu Allah Ta'ala pun akan menyesuaikan jadi takdirannya. Faman lam yaqra bi anna Allah khalaqa Isa. Siapa saja yang tidak mengukur tentang tidak mengakui tentang Allah itu menciptakan Isa menjadi anak bapak, ma'ikrari bersama ikrarnya. Bikhalqi Adam, dengan ciptaan Adam menjadi abin tanpa bapak wa umin tanpa ibu. Bahwa khadiratul kala wa aidan idza jaza ayyukhriqallahu Adam, apabila Allah bisa menciptakan Adam minaturab, daripada tanah, fajawazu khalqillahi ta'ala, maka bolehnya, artinya bisanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, menciptakan makhluk daripada air, daripada tanah, saripati tanah, maupun daripada tumbuh-tumbuhan. Sehingga terproses Allah Subhanahu wa taala. Adapun Adam tidak hanya semata-mata bahan tanah. Qala musannif rahimahullah taala. Nah ini Semarat sebut tentang aman Nabi Isa dengan Yahudi. Alladzi anzala 'alaika min khabari Isa, yang Allah turunkan dasar daripada kabar Isa. Lompat ya. Fajawazu khalqillahi ta'ala, maka bolehnya menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Isa, akan Isa min dami Maryam, dari darah Maryam. Hampiran sampai yang terpanjang lebar. Mimba bi'aula, itu lebih utama. Fa inna tawaludal hayawani minad dam, sesungguhnya kelahiran daripada hewan juga dari darah. Alladzi yajtami'u fi rahmil ummi, yang berkumpul dalam rahim ibu. Akrabu ilal akli, itu lebih mendekati pada akal. Min tawaludihi minat turabil yabis, yaitu daripada terciptanya daripada debu yang kering, artinya dari tanah kering. Kan lebih gampang menciptakan manusia arak inana, lalu terbaik bahan daripada darah sendiri, terbanding daripada menciptakan suatu isi meninggal jadi cikal bakal Adam, jadi terbuat daripada tanah kering. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, al-haqqu alladhi unzila 'alaika, yaitu kebenaran yang diturunkan atas engkau. Min khabar Isa, daripada kabar Nabi Isa alaihissalam, innahu lam yakunillahu, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala wala waladihi, dan tidak juga bagi anaknya, wala syarikahu, dan tidak juga sekutunya. Huwa min rabbika, dia datang daripada Tuhan engkau. Tidak. Wal batilu minan nasara, dan kebatilan yang dilakukan oleh orang Nasrani. Wal Yahudi, orang Yahudi, wa Nasara, dan orang Nasrani. Ay qalu, mereka berkata. Apa yang dikatakan oleh mereka? Apa yang dikatakan oleh mereka? Nah, jadi yang dari wal Yahudi, pan Nasara qalun, maka sesungguhnya orang-orang Nasrani itu mengatakan, inna Maryama waladat ilahan, Maryam melahirkan seorang Tuhan. Ya Allah. Ini tandakan padahal dalam akidah Islam lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak juga diperlahirkan. Oh, tiba-tiba Maryam yang anakan anak nenek ini. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, waladat ilahan wal yahudu ramau Maryam bil ifki, sedangkan Yahudi menuduh akan Maryam melakukan perbuatan serong. Iya, ini Yahudi. Wala sabuha, dan mereka membahasakan akan dia. Bagi siapa yang membahasakan? Yaitu Yusuf, bagi Yusuf. Dia sedikit bandingan maksudnya.
Yusuf An-Najari. Yusuf An-Najari. Jadi menurut dengan Yahudi bahwa Siti Maryam lewat berumur 12 tahun ia terjak merari kan Yusuf An-Najari sudah berumur 120 tahun. Ia sina sebut dengan Yahudi. Sementara Nabi Isa sendiri yang merari. Baca sebut itu bila umur Nabi Isa dan takkan itu Pak langit. Jadi merari kanca sopo dengan ini sekarang Maryam al-Mujadilah. Ini Yahudi ini. Maryam al-Mujadilah. Kemudian sebelumnya Nabi Ishak pun merari waktu berumur 90 tahun. Kanca sopo anak nina si berumur 3 tahun. 3 tahun. Kanca anak berumur 3 tahun kayak merari Nabi Ishak. Ada Ribka. Yang kan Yahudi yang berpendapat. Dari Maryam waktu berumur 12 tahun merari kanca Yusuf An-Najari. Kemudian Nabi Isa berari kanca Maryam al-Mujadilah yang berarti dengan Yahudi. Qala mufassir Allah Ta'ala pada takun minal mumtarin, jangan kalian termasuk orang ragu-ragu, minasyakin dari orang ragu, Pima buinat laka, pada apa yang dijelaskan bagi engkau, atau pima bayantu laka, pada apa yang saya jelaskan. Min takhliqi Isa, daripada penciptaan Nabi Isa bil abid apa bapak, wal khitabu, dan yang menjadi khitab di sini lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqul musarrina, Nabi tidak ragu-ragu. Allah sih minyak segala macam. Tahrikan lahu sebagai suatu gerakan baginya. Liziadati thabatihi alal yakin, supaya menetapkan akan dia dalam keyakinan. Walikulli sami'in, dan bagi setiap orang yang mendengar. Dan bagi setiap orang yang mendengar. La yanza'a amma yurithu al-imtira'u, yurisu al-imtira'a, artinya bagi setiap orang yang mendengar akan tercabutlah daripadanya sesuatu warisan al-imtira' dan miro'-nya dia adalah termasuk berdebat, berbantah. Thumma dzakarallah, kemudian menyebut Allah Ta'ala khusumatan akan perbantahan mereka. Perbantahan siapa? Khusumatan di Najran, yaitu perbantahan daripada utusan Bani Najran itu. Ma'an Nabi SAW, berlalu Nabi SAW. Ba'dama bayyana Rasulullah menjelaskan bagi mereka. Allah menjelaskan bagi mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sendirian. Kemudian setelah begitu Rasulullah akan ke tokoh rombongan daripada Bani Najran, maka ialah turun Malik Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat pengakuan Rasulullah SAW dan akidahnya. Qala al-mufassir Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, faman hajaka, siapa saja yang mendebat engkau, khasama min Nasara Najran, yang mendebat engkau daripada Nasrani Najran, fihi padanya pada urusan Isa, pada urusan Nabi Isa alaihissalam, mimba bima ja'aka minal ilmi, daripada setelah mendatangkan engkau daripada ilmu, artinya setelah berdebat tentang Nabi Isa itu adalah dia anak Allah, jadi hamba Allah. Minat dalailil mujibati, daripada dalil mewajibkan, lil ilmi, karena ada suatu pengetahuan di anna Isa, yang bahwasanya Isa alaihissalam Abdullah, hamba Allah, wa Rasul Allah. Fakul, maka katakanlah oleh ta'alau nad'u abna'ana, mari kita pada undang anak-anak kita yang perempuan, wabna'ikum, dan anak-anak kalian yang perempuan juga, undang supaya hadir semuanya.
undang dia supaya hadir. Kemudian wanisa ana wanisa aku, kami juga akan hadirkan nanti sahabat-sahabatku yang perempuan, dan kalian juga harus menghadirkan sahabat kalian yang perempuan. Wa ampusana, makhraji bi ampusina, satu jalan keluar daripada ampusina, daripada diri kita. Wa ampusikum, daripada diri kalian. Akhraju bi anfusikum, akhriju bi anfusikum, keluarkan dari diri kalian. Summa tabtahil, summa nabtahil, kemudian kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa, mubahalah maksudnya. Mubahalah. Najtahid fi doa, kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wa nukhalisu, kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan ya. Audulainu, atau kita saling melaknat, saling mengutuk. Bainakum antara kami dan antara kalian. Pokoknya mubahalah wamai. Jadi yang mubahalah ini adalah suatu sumpah serapah untuk nuras adanya turunan azab bagi sesi berbohong, akan terselamatkan dengan sila berbohong. Ya. Jadi yang mau diganti mubaik mahalah, mati waslapun, balik lagi pada bajulah. Kemudian anak ini pun mati. Pada ja'al laknatallahi, maka kami akan jadikan kutukan Allah bima bainana, pada apa yang antara kami, alal kafirin. Qala bainana alal kazibin, atas orang yang bohong, ay alallahi fi haqq Isa, yaitu orang yang menganggap bohong atas Allah SWT pada Nabi Isa. Wahum, siapa mereka? Man yaqulu inna Isa ibn Allah, orang yang mengatakan Isa itu anak Allah. Au innahu ilahu, atau dia naik pangkatnya jadi Allah. Jadi berarti seolah ya Allah. Ini memang lamun berdebat kan dengan teolog sampai mati dia memilih. Dia mengakui bahwa Isa sebagai anak Allah. Ngapain dia mengakui Isa sebagai Abdullah. Mereka mengakui dia bahwa Isa adalah anak Allah, dia milih. Lalu akidah tidak membenarkan. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam